tiba-tiba dimasukin sama orang tua. Iya. Orang tua sebelum 1 bulan sebelum waktunya masuk ke pondok tahfidz tersebut itu, orang tua baru ngomong kalau misalnya Nadia ini udah didaftarin di sana. Sebelum 15 juz itu Nadia nggak boleh pulang. Nanti dilarang masuk rumah sampai hafal 15 juz. Masya Allah. Iya. Misalnya, nanti mau hafalan habis maghrib. Tapi pas udah maghrib, kok lihat HP. Jadi kayak malah scroll. Masih harus baca subuh gitu. Alasannya terserah dari Nadia. Karena kalau Nadia pribadi setelah subuh itu benar-benar waktu yang pas buat ngafal, karena otaknya itu masih fresh. Setelah Isya, kadang setelah maghrib dan setelah Isya itu Nadia malah tergoda ngerjain tugas yang lain. Kan sekarang juga banyak ikut ormawa, dan ormawa-ormawanya kadang kalau misalnya ngajak meeting, ngajak rapat itu pada Isya, pada maghrib. Insya Allah setelah subuh itu nggak ada yang ngajak meeting. Di Stikes sendiri itu persyaratan biar dapat beasiswa tahfidz itu harus kelipatan 5 juz. Jadi 5 juz, 10 juz. Sebelum masuk Stikes, Nadia sempat daftar di Jogja, di Unisa. Nah, spill lagi. Dari orang tua sendiri mau setelah kuliah itu langsung balik nikah ya. Terus akhirat nanti ada yang memberikan mahkota untuk orang tua. Insya Allah ya. Berarti nanti kalau misalnya jadi penghafal Al-Quran mungkin bisa lebih mudah ya masuk surganya. Dia tadi nangis-nangisnya, ketawa-ketawanya udah. Sekarang kita boleh tes hafalan dulu? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik. Alhamdulillah. Sebelum itu boleh kenalan dulu dari Dek Nadia dulu. Oke. Perkenalkan sebelumnya, saya Nur Maulidia Rijal dari Prodi S1 Kebidanan. Dan saya Nizam Aulia Ahmad dari Prodi S1 Kebidanan juga. Oh, sama-sama Prodi S1 Kebidanan semester 3. Semester 3. Semester 3. Gimana kesibukan kali ini? Kesibukannya kuliah? Kuliahnya online? Iya, online. Iya. Online. Ada ikut Ormawa juga? Iya, ikut. Yang Dek Nadia ikut apa? Kalau untuk UKM sendiri lumayan banyak. Lumayan banyak. Iya, ikutnya English Club, Bahasa Arab, Badminton, dan LDK sendiri. Dan Lembaga Dakwah Kampus. Kemudian DAU? Kalau buat Ormawa sendiri itu di organisasi, ikut 2 organisasi, Hima sama BEM. Kalau buat UKM kayaknya cuma sedikit. Cuma sedikit. Iya. Sama-sama ikut BEM berarti? Iya. Berarti pada sibuk semua ya, selain sibuk kuliah dan juga sibuk Ormawa juga ini. Iya, sangat sibuk. Boleh sebelum kita tanya ke pertanyaan khusus, boleh tanya-tanya dulu. Asli Banyuwangi atau gimana? Kalau saya pribadi, kalau saya pribadi asli Sulawesi Barat, tepatnya di Polewali Mandar. Iya. Kemudian kalau DAU? Saya asli Banyuwangi. Asli Banyuwangi. Tepatnya daerah Genteng. Oh, daerah Genteng. Jauh semua ya berarti. Asrama. Iya, asrama. Oke, Dek Nadia sama DAU. Nah, ini dikabarkan bahwa Dek Nadia sama DAU ini merupakan salah satu mahasiswi hafizah Quran. Insya Allah ya. Boleh spill sedikit mungkin sudah berapa juz dari DAU dulu? Baru setengah Al-Quran. Setengah Al-Quran, Insya Allah. Dari Dek Nadia? Kalau Nadia alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai, sudah full ya. Alhamdulillah. Boleh tanya nggak? Ini hafalan mulai dari umur berapa? Atau baru-baru atau gimana? Dari sejak kecil? Dari siapa dulu? Terserah. Kalau saya itu hafalan itu dari SMP, cuma SMP. Baru mendalami itu SMA. Baru kelas 1 SMA ya. Udah hampir 4 tahunan. Iya, 4 tahun. Insya Allah. Terus kemudian kalau Dek Nadia? Kalau Nadia sendiri dari kelas 1 SMA. Alasan ingin menghafal Quran karena apa sih? Dipaksa atau karena keinginan sendiri? Oh, karena ingin mau memberikan mahkota untuk orang tua gitu. Ada keinginan itu enggak? Atau gimana? Kalau awalnya sih niatnya salah ya. Niatnya karena apa ini? Nah, waktu SMP itu tajwidnya saya itu
jelek gitulah, berantakan. Terus gitu. pengennya masuk SMA yang lebih menjurus ke Al-Qur'an. Iya. Buat buktiin gitu sama orang, aku lo bisa Oh, ini gitu. kalau tajwidnya tuh bisa bener gitulah. Oh, berarti pengen buktiin ke orang tua ya. Kalau Lebih ke ini sih, ustadz sama ustadzah yang di SMP. dari pondokan sana. Oh, oke. Kemudian kalau di Nadia? Kalau Nadia pribadi sebenarnya karena ikut arus sih Mbak. Ikut apa? Ikut arus. Arus? Iya. Oh. Jadi cerita awalnya masuk ke pondok pesantren tahfidz itu tiba-tiba dimasukin sama orang tua. Iya. Orang tua sebelum 1 bulan sebelum waktunya masuk ke pondok tahfidz tersebut itu, orang tua baru ngomong kalau misalnya Nadia ini udah didaftarin di sana. Dan akhirnya ya sudah, karena menurut Nadia ya pilihan orang tua itu yang terbaik, ya dijalanin aja. Dan ternyata Nadia pas sampai di pondok tersebut itu baru tahu kalau misalnya ternyata itu tuh pondok tahfidz. Jadi sebenarnya pas awal itu benar-benar nggak tahu sama sekali. Berarti belum dari keinginan Nadia dan juga Aul, bukan dari diri sendiri ya, dari orang tua. Bukan. Oh, dari orang Dari tua, orang tapi tua. alhamdulillah sampai sekarang masih dari orang tua atau dari diri sendiri? Dari diri sendiri. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke, karena dari Ponpes. Kalau boleh tahu Ponpesnya sama atau tidak? Sama. Oh sama. Sama. Berarti kalian ini sama-sama satu Ponpes, kemudian masuk setikes janjian atau gimana? Enggak janjian. Janjian. Enggak. Beneran? Mau masuk stikes janjian terus mau masuk prodi S1 kebidanan gitu? Kebetulan aja sih. Oh, kebetulan Tiba-tiba Iya. ketemu. Insya Allah ya. Emang jodoh nggak akan kemana. Nih. Selanjutnya dalam hafalan ini, apakah dari Dek Nadia sama Dek Aul itu punya target nggak? 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun itu harus hafal berapa juz gitu? Ada? Dari awal dulu. Terserah, dari Dek Aul dulu mungkin. Mungkin kalau target itu buat sekarang nggak ada ya, soalnya kan kayak ngikutin waktu sih. Ngikutin, lihat waktu. Iya, lihat waktu, lihat Lihat kondisi. sikon. Oke. Terus kalau Dek Nadia ada targetnya sendiri? Harus Target hafal. ngafal ini maksudnya yang pas proses ngafal Iya, ya pas Mbak ya? prosesnya. Pas proses ngafal sendiri itu sebenarnya sudah ditarget. Iya. Jadi setelah 1 bulan di sana itu orang tua nagih, ini udah berapa juz ini hafalannya gitu. Ditagih sama orang tua. Ditagih. Ditagih sama orang tua. Dan posisi pada saat itu karena memang hafalannya itu sebelumnya belum pernah ngafal ya Mbak ya. Jadi susah. Jadi tahun pertama itu Nadia cuma dapat 5 juz. Tahun pertama. Itu Jadi dalam kelas waktu 1 1 SMA. tahun 5 juz. Nggih. Terus. Dan saat itu tuh sama orang tua dikasih syarat nggak boleh pulang sebelum dapat 15 juz. Dalam Jadi- 1 tahun harus dapat 15 juz lagi. Terserah kapan, yang jelasnya sebelum 15 juz itu Nadia nggak boleh pulang. Berarti dilarang masuk rumah sampai hafal 15 juz. Masya Allah. Iya. Berarti, Masya Allah ya, berarti perjalanan kalian ini untuk menjadi seorang hafizah dimulai dari keinginan orang tua, dipaksa, habis itu lama-lama ditargetin, nggak boleh pulang lagi. Masya Allah sekali ya. Kemudian, gimana sih cara kalian, ini kan tadi kalian juga menyampaikan ya, bahwa kalian itu ikut banyak UKM dari Dek Nadia, dan juga ikut Ormawa BEM juga. Cara kalian untuk membagi waktu, untuk menghafal Quran, memurojaah, dan juga untuk urusan-urusan kegiatan kampus, baik itu tugas kuliah ataupun tugas Ormawa, seperti itu bagaimana? Dari Dek Nadia dulu, yang paling banyak UKM-nya ini. Kalau Nadia pribadi sebenarnya buat manage waktu antara murojaah sama ormawa pelajaran itu sebenarnya masih jadi challenge banget Kak. Oh, canggih. Iya, masih jadi challenge karena kalau misalnya karena sebelum masuk ormawa, sebelum kegiatan kampus memang padat seperti ini tuh masih disempetin setelah subuh dan habis maghrib itu wajib. Tapi kalau sekarang itu targetnya yang penting 1 hari itu ada ngajinya. Yang penting 1 hari harus ada. Iya. Gitu. Oke, dari Dek Nadia ini ya. Kalau dari Dek Aul, sama? Sama. Kurang lebih sama. Apa ada perbedaan nggak sih Dek? Atau setelah sholat aku harus hafalan nih walaupun 1 surat gitu, ada nggak?
Nggak ada sih, nggak ada perbedaan. Cuma kalau dari Aulia sendiri itu kayak ngafal itu berat sih untuk sekarang itu. Benar-benar Kenapa kayak nih? Kenapa berat? mungkin kebawa arus juga ya. Jadi kayak Arus kesibukan dunia. iya. Eh, Jadi lebih ke kayak misalnya nanti mau hafalan habis Iya. maghrib. Tapi pas udah maghrib kok lihat HP. Iya. Jadi kayak malah scroll akhirnya kelupaan. Scroll apa ini? Scroll surat atau scroll Scroll yang lain. scroll yang lain? Oke, berarti memang sulit ya untuk membagi waktu antara kesibukan yang ada di dunia dan juga urusan yang menjadi menetapkan untuk hafalannya itu tetap gitu. Setidaknya tetap tidak lupa gitu. Iya. Iya. Oke, selanjutnya tadi kan apakah ada waktu khusus untuk hafalan atau murojaah, Mbak? Ada waktu khusus tertentu. Aku harus, contohnya ini, ba'da subuh aku harus hafalan 1 juz setidaknya. Sebelum aku ke kampus aku harus hafal 1 juz. Ada nggak dari kalian? Untuk perjanjian dengan diri sendiri aja. Ada. Ada. Dari Deaul dulu. Kayaknya yang lebih semangat nih. Kalau buat waktu khusus hafalan itu habis subuh biasanya. Cuma kadang juga tergoda sama kasur ya kalau habis subuh itu. Apalagi saya. Oke. Tergoda kasur untuk tidur. Iya. Oke. Udah, waktu subuh aja. Waktu ba'da maghrib? Kalau ba'da maghrib itu mungkin cuma hari-hari tertentu aja. Hari tertentu aja. Iya. Gitu. Tapi pasti ya, ba'da subuh itu pasti, insya Allah gitu ya. Insya Allah. Untuk Dek Nadia, Kalau Nadia pribadi ba'da subuh juga, Mbak. Ba'da subuh dan sebelum subuh. Jadi sebelum subuh itu minimal paling sedikit itu setengah juz. Karena target dalam 2 hari itu target dalam 2 hari, target dalam 1 hari itu 2 juz. Dan kalau misalnya belum sampai target itu mesti setiap malam tuh ditelepon sama orang tua. Jadi setiap hari orang tua tuh nelpon. berasa diteror ya. Iya. Tapi diteror dengan kebaikan. Iya. Dan ini apa namanya? Setiap nelpon itu mesti ditanya hari ini sudah baca berapa gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya Nadia bilang di bawah 2 juz itu malu kadang. Malu sama orang tua. Jadi sebelum tidur itu Nadia pastiin harus selesai dulu targetnya sebelum tidur. Oke. Ini kan tadi sama-sama ba'da subuh. Ada nggak sih kenapa kalian itu milih ba'da subuh? Kenapa nggak ba'da duhur gitu? Atau ba'da asar, ba'da isya, ba'da maghrib gitu? Kenapa sih harus ba'da subuh gitu? Alasannya? Terserah dari ya, Nadia. Karena kalau Nadia pribadi setelah subuh itu benar-benar waktu yang pas buat ngafal, karena otaknya itu masih fresh, belum gitu. ada Masih fresh ya? iya, belum ada gangguan-gangguan. Gangguan apa ini? Godaan. Tadi ada godaan kasur. Dan kalau setelah subuh itu waktu yang paling pasti, Mbak, sebenarnya. Karena kalau misalnya Nadia target nanti mau setelah maghrib aja atau setelah isya, kadang setelah maghrib dan setelah isya itu Nadia malah tergoda ngerjain tugas yang lain. Jadi gitu. mungkin nanti ada, kan sekarang juga banyak ikut ormawa. Iya. Dan ormawa-ormawanya kadang kalau misalnya ngajak meeting, ngajak rapat itu pada isya, pada maghrib. Jadi udah pasti hafalannya akan keteter kalau misalnya ditargetkan di waktu yang seperti itu. Insya Allah setelah subuh itu nggak ada yang ngajak meeting. Pada tidur semua. Iya. Jadi digunain buat Ada belajar. yang ngajak meeting. Ada. Jangan di-spill. Oke, berarti Deaul ada jawaban atau sama? Kurang lebih sama sih. Ada tambahan? Cuma tambahannya mungkin di waktu subuh itu emang waktu yang berkah ya. Oh, waktu yang mereka. Karena ya orang-orang pada banyak lalai di situ. Iya. Kayak sholat pun mereka pasti kayak nanti aja lah, ngantuk, masih ngantuk sampai jam 5 mungkin bisa jadi. Jadi emang benar-benar waktu paling berkah menurut Iya. Saya setuju juga nih. Waktu subuh itu waktu yang dimana banyak orang yang lalai. Dan kita seharusnya sebagai manusia yang
yang ingin minta sama Allah, seharusnya kita harus berlomba-lomba kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Di saat yang lain pada tidur, kita harusnya kesempatan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah tersebut. Oke, Masya Allah ya. Saya contohin untuk saya sendiri. Kemudian ini, ada tantangan atau kendala nggak selama kalian itu menghafal atau memurojaah? Baik itu kendala, baik itu ada muncul rasa bosan, kemudian capek, jenuh, sibuk ini, terus habis itu sekarang kan udah tren musik ya, itu kan pasti mengganggu banget gitu, mengganggu hafalan-hafalan, dan di mana-mana pasti ada musik gitu. Menurut kalian tuh gimana cara mengatasi tantangan tersebut atau kendala tersebut? Bisa disebutkan dulu tantangannya apa selama kalian hafalan atau murojaah? Selain kesibukan gitu. Kalau dari saya pribadi itu mungkin musik ya tantangan paling besar. Itu pasti. Karena apa ya? Kan kita juga lingkungannya banyak apa? Banyak apa ini? Iya, di lingkupnya kan ya seperti emang lagi viral kan ya. Musik itu. Di mana-mana pasti di setel, di kafe, di bahkan di warung juga di setel kan kadang. Ya walaupun dangdut gitu ya. Cuma itu kan jadi PR sendiri ya buat kita. Karena emang Al-Qur'an sama musik itu nggak bisa bersatu. Betul sekali. Jadi benar-benar mungkin orang-orang mikir kayak alah apa sih orang cuma dengerin musik. Itu benar-benar ngefek banget kalau misalnya kita dengerin musik ya. Udah hafalan dapat 1 juz gitu. Terus dengerin musik pasti nanti ada yang lupa. Karena ingatnya musik itu. Karena gampang banget kan hafalnya itu, langsung nyerep gitu di otak. Sedangkan kalau Al-Qur'an itu benar-benar kita harus effort musik banget gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kalau buat tantangan itu musik sih. Oke. Untuk mengatasinya gimana di awal? Kan kita berada di lingkup yang umum ya, dan pasti di mana-mana kita jalan pun, kita melangkah pun pasti ada dengar suara musik, baik itu musik dari HP, kemudian dari aplikasi lainnya, ataupun dari orang-orang luar gitu. Kadang orang sampai kita bahkan nyanyi gitu. Kalau musik yang dari luar ya, dari internal itu kita nggak bisa menghilangkan sepenuhnya, tapi bisa mengurangi. Mungkin kayak kita itu udah tahu di kafe atau tempat-tempat tertentu itu pasti banyak suara-suara seperti itu, musik kayak gitu. Ya kita bisa menghindari, kayak misalnya contohnya kita mau beli kopi nih. Biasanya anak muda zaman sekarang kan nongki gitu. Ya kita mungkin take away, bukan nongki di situ gitu. Tapi kalau buat di diri sendiri, misalnya di HP gitu, mungkin bisa menghindari aplikasi-aplikasi tertentu gitu. Menghindari ya? Iya. Oke, dari di Nizam seperti itu. Dari Dik Nadia, atas pendapat atau bagaimana? Sependapat Mbak, tapi buat Nadia pribadi tantangan terbesarnya itu ya rasa malasnya sendiri. Dari rasa malas. Berarti? Iya. Dan untuk untuk mengatasi itu sebenarnya ya kalau rasa malas ya susah ya Mbak ya, karena semua orang punya semua orang punya rasa malas. Tapi untuk Nadia pribadi itu kadang kalau misalnya sudah lalai, sudah misalnya lagi ada waktu free tapi malah dipakai kadang ya scroll aplikasi-aplikasi yang seperti itu yang tidak berguna, itu kadang langsung ingat motivasi awalnya kenapa mempertahankan Al-Qur'an, ingat motivasinya, ingat bagaimana susahnya mendapat Al-Qur'an, bagaimana susahnya untuk menghafal full ya. Iya. Dan itu berarti langsung keinget dari niat, dari tujuan dari kalian itu apa untuk menghafal Al-Qur'an. Oke, berhubung dari niat dan tujuan awal kalian itu menghafal Quran, ada nggak niatnya kalian untuk menghafal Al-Qur'an itu bagaimana? Atau manfaat apa sih yang kalian dapatkan selama kalian itu menjadi seorang hafizah gitu, untuk diri kalian ini? Selain ingin memberikan, selain dipaksa orang tua ya, selain tidak boleh dilarang pulang ini. Hmm, Dari siapa dulu? dari Nadia. Oke, dari Nadia.
Kalau Nadia pribadi, efek yang paling ngaruh ke diri Nadia sendiri itu punya status sebagai penghafal Quran, dan mengakui diri juga sebagai penghafal Quran itu mencegah Nadia buat melakukan hal-hal yang dilarang lah ya Mbak ya. Makanya Membentengi seperti itu ya. iya, membentengi diri sendiri. Dan kalaupun Nadia terlanjur kelewat batas, contohnya misalnya Melakukan hal yang tidak sesuai. iya, dan mungkin dari segi style, mungkin jilbabnya kadang Tidak kan sesuai. kalau misalnya ngelihat orang, ih kayak dia pakai yang seperti itu tuh cantik, Oh, dan iya, ada Ada apa nafsu namanya? ya. Ada nafsu, ada kepengen juga yang seperti itu. Nah dia langsung balik lagi. Aku di sini walaupun udah tidak sebagai santri, tapi membawa kata hafidhoh. Jadi untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai itu ada bentengannya sendiri. Berarti sebagai salah satu untuk benteng ya, sebagai pondasi kita nih, sebagai seorang muslimah atau sebagai seorang hafizah, gimana caranya Al-Quran itu dijadikan syafaat untuk kita, sebagai Iya. pengingat diri kita sendiri. Kemudian dari Diaul, gimana? Manfaat untuk dirinya Diaul itu apa? Lebih merasa terjaga gitu. Merasa terjaga. Kayak misalnya gini, teman-teman kan kalau kuliah otomatis sudah campur ya, cewek cowok. Cuma ya emang prodinya itu kebidanan cewek semua gitu. Iya. Tapi kalau di organisasi kan kita nggak bisa membatasi cewek sama cowok gitu. Organisasi apa ini? Organisasi seperti BEM gitu ya? Seperti BEM atau mungkin UKM gitu. Tapi karena banyak yang udah tahu Aulia sama Nadia ini hafidhoh, jadi ya banyak yang menjaga batasan mereka gitu loh. Misalnya kayak cowok-cowok itu jadi canggung gitu buat ngomong itu tanpa atau kalian deket beritahu gitu. Maksudnya tanpa kalian nggak boleh gitu. Tanpa beritahu, secara tidak langsung mereka langsung Iya, mereka lebih membatasi diri sendiri gitu, membentengi gitu. ya. Berarti sama ya, kurang lebih berarti emang secara tidak langsung itu Al-Quran itu memberikan manfaat untuk diri kita, menjadi syafaat, fondasi, dan juga membentengi diri kita nih, mana yang benar dan mana yang salah gitu. Insyaallah. Kemudian oke, ini pertanyaan tentang fakta dan opini nih. Dari Dek Nadia sama Dek Aul bisa menjawab fakta atau opini. Oke? Oke. Yang pertama, fakta atau opini hanya seorang alim saja yang bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, kata-kata alim ini maksudnya yang Masya Allah gitu loh, yang dipandang itu, oh anak ini alim gitu, anak ini Masya Allah sering ke masjid gitu, seperti itu. Menurut kalian fakta atau opini? Opini. Opini. Boleh kasih satu alasan antara di Aul atau di Nadia? Kalau menurut saya itu opini, karena gimana ya, kalau orang alim aja yang bisa menghafal kayaknya enggak deh, soalnya sahabat pun dulu kan juga mereka Sahabat Rasulullah ya? iya sahabat Rasulullah maksudnya. Kalau sahabat Rasulullah kan juga mereka dari orang yang nggak berilmu. Alim ini di sini sebenarnya kan artinya berilmu kan. Jadi mereka juga baru masuk Islam, belajar menghafal Al-Quran juga. Jadi nggak, menurut saya nggak harus orang alim sih. Cuma pasti orang-orang yang menghafal Al-Quran ini dipandang alim sama orang lain. Ya, betul. Saya juga setuju sebenarnya. Kata-kata alim itu bener ya, berilmu gitu. Berilmu itu semua seorang muslim memang diwajibkan untuk membaca Al-Quran, dan yang paling utama juga yaitu menghafalkannya. Kita aja bisa menghafal satu buku, masa kita nggak bisa menghafal satu Al-Quran 30 juz itu? Hidup kita ini dikasih umur sama Allah, itu berarti digunakan untuk yang kebaikan, dimana setidaknya tidak hanya kita memikirkan urusan dunia, tapi juga memikirkan urusan akhirat. Buku belum tentu itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat, tapi Al-Quran sangat dipertanggungjawabkan di akhirat. Oke, selanjutnya nih, fakta
atau opini? Menghafal itu lebih mudah dibandingkan murojaah. Fakta. Fakta ya. Kalau dari Nadia? Kalau dari Nadia opini. Opini. Iya. Oke. Sebenarnya kalau dikata lebih susah, lebih gampang itu semuanya tidak ada yang gampang. Itu deh, bener. Tapi karena memang murojaah ini kalau menghafal itu bisa dibilang dalam jangka pendek, Mbak. Jadi setelah kita hafal otomatis ya kita akan murojaah, dan menghafal ini mungkin bisa memakan waktu hanya 1 bulan, 1 tahun. Tapi untuk murojaah itu bisa dikata lebih susah karena dia dipertanggungjawabkan sampai akhir hayat, sampai seumur hidup. Betul sekali. Dari Deaul, apa berubah jawabannya? Tidak, tetap fakta. Gimana nih? Apa yang Deaul rasakan? Kenapa Deaul milih fakta? Karena kalau misalnya pas menghafal itu kan kita lagi semangatnya ya. Iya. Jadi itu Ada euforianya gitu. iya kayak lebih mudah gitu buat, karena emang udah niat banget gitu, jadi menghafal itu lebih mudah. Dan kalau murojaah itu lebih susah buat ngumpulin niatnya, karena ngerasa kayak ya mungkin emang bener ya opini gitu. Tapi kalau buat aku itu fakta. Soalnya kalau udah niat murojaah terus pasti nanti ada aja halangannya. Kayak males gitu contohnya. Males, kemudian musik gitu ya. Iya. Oke, seperti halnya ya, mengingat masa lalu itu sangat sulit. Tapi harus sesuaikan dengan dirinya sendiri gitu, mampu atau tidak. Oke, selanjutnya ini mungkin sama ya, seperti pertanyaan tadi, musik bisa mengganggu hafalan Al-Quran. Berarti jawabannya Fakta. fakta ya. Mau dijelaskan lagi? Enggak. Sudah. Kemudian, nah ini prestasi akademik IPK tinggi itu penting. Fakta atau opini? Penting, fakta. Fakta. Dari Dek Nadia fakta. Iya. Dari Deaul? Ini kayaknya bingung antara opini dan fakta. Takut ya? Takut salah. Tanya ini PK-nya. Fakta sih, Sensor. fakta. Kenapa? Kenapa kalian milih prestasi IPK tertinggi? Prestasi akademik IPK itu prestasi IPK tertinggi itu penting. Kenapa? Dari Deaul dulu. Dari Deaul, kenapa? Prestasi IPK yang tinggi itu sangat penting. Sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa. Dari Dek Nadia? Kalau kalau dari Nadia pribadi, menurut Nadia sangat penting karena bagaimanapun menghadapi zaman sekarang yang orang-orang hanya melihat tinta di atas kertas itu sangat penting untuk kita tuh membuktikan bahwa diri kita itu bisa, dan dengan IPK yang tinggi itu tanpa kita jelaskan orang-orang itu akan sudah tahu. Dan kalau misal IPK kita rendah, itu mau kita jelaskan seperti apapun ya orang-orang tetap melihatnya IPK kamu rendah, seperti itu. Oke. Kalau boleh saya jawab. Menurut saya pribadi sendiri itu opini. Menurut saya namanya prestasi IPK tertinggi itu betul katanya Dek Nadia, itu hanya tertulis di kertas. Tapi itu belum tentu itu rezekinya kita nantinya. Apakah IPK yang nantinya kita tertinggi itu bisa mendapatkan apa impian yang kita mau gitu. Jadi menurut saya itu malah prestasi menjadi seorang hafizah itu merupakan yang paling penting. Apalagi menjadi seorang muslim atau muslimah gitu ya. Untuk gimana ya? Mungkin banyak orang yang berprestasi mendapatkan juara olimpiade, tetapi tidak semua orang, terutama muslim dan muslimah yang ada di Indonesia ini ya, tidak hanya di Jawa Timur, di Indonesia, itu bisa menghafal menjadi hafizah seperti kalian gitu. Banyak yang mendapatkan juara olimpiade, tapi belum tentu banyak juga orang menjadi seorang hafizah
seperti itu. Itu menurut pendapat saya. Iya. Oke. Terakhir. Ada dua lagi. Ini kan kalian menjadi seorang hafizah ya. Ada benefit nggak sih dari kampus yang kalian dapatkan? Beasiswa yang kayaknya dengar-dengar mendapatkan beasiswa gitu ya? Iya. Oke, mau boleh cerita dari Dek Nadia dulu mungkin? Dari Dek Aul deh. Apa dulu ini yang mau diceritakan? Mendapatkan beasiswa, benar? Dari kemahasiswaan. Iya, Beasiswa itu dalam bentuk apa? Diberikan potongan IPP. IPP, Iya. UKT gitu. Iya, UKT. Oh, UKT. Itu targetnya itu harus 5 juz gitu. Iya, 5 juz nanti disetorkan ke pembinanya. ke pembinanya. Itu disetorkan 5 juz langsung atau bagaimana? Jadi kalau di Stikes sendiri itu persyaratan biar dapat beasiswa tahfidz Iya. itu harus kelipatan 5 juz. Jadi 5 juz, 10 juz, 15 sampai seterusnya ya. Itu langsung disetorkan ke pembina. Iya. Oke. Sama ya? Sama. Untuk Dek Nadia pasti tidak sama. Kan sudah full ini. Tapi karena memang pas masuk itu jadi tambahan cerita sedikit Iya. ya Mbak ya. Sebelum masuk Stikes, Nadia sempat daftar di Jogja di Unisa. Nah, aduh, spill lagi. Nanti disensor ya Mbak. Ini saya dicatat. Ya. Jadi setelah daftar di sana dan memang daftar masuknya itu juga lewat tahfidz, jalur tahfidz. Jadi pas itu setelah sudah mau masuk itu dikabari kalau yang masuk lewat jalur tahfidz diwajibkan untuk mengabdi selama 1 semester. Mengabdi di kampus. Iya. Bukan mengabdi di kampus Kak, di rumah Rumah sakit. Rumah sakit Muhammadiyah di Yogyakarta. Oke. Dan dari orang tua sendiri mau setelah kuliah itu langsung balik Nikah ya. Terus ke Sulawesi. Jadi orang tua minta pindah aja karena dari kampus yang kemarin itu sudah nggak bisa nggak bisa diganti gitu loh, Mbak. Jadi kalau misalnya iya ya lewat jalur itu, kalau misalnya enggak berarti nggak jadi masuk. Dan orang tua milihnya sudah cari yang lain aja. Dan akhirnya ketemunya Stikes. iya ketemunya Stikes. Dan akhirnya pas masuk Stikes ragu juga buat masuknya tuh jalur tahfidz. Sampai akhirnya masuknya itu tetap jalur normal. Enggak ambil tahfidz. Iya, reguler. Dan pas masuk baru ketemu Pak Ivan dan dari Pak Ivan diminta untuk menyetorkan hafalannya aja. Dan akhirnya sudah buat perjanjian kalau misalnya nggak ada sistem pengabdian itu, akhirnya Nadia baru menyetor dari OTW semester 2. Oh, setornya naik semester saat semester 2 berarti. Iya. Tapi disampaikan pada waktu pendaftaran. Habis PKKMB. Habis Habis PKKMB. PKKMB. Iya. Oh, oke. Berarti kalau di kampus yang pertama ini, Iya. yang pertama nggak mau karena harus ngabdi dulu di rumah sakit. Iya. Kampus Stikes Banyuwangi, Nadia harus mengabdi dulu di asrama. Kalau diwajibkan enggak, Mbak. Oh iya, tapi kan setidaknya sama-sama mengabdi. Insya Allah Iya. mengabdi ya. Iya. Ya. Sampai profesi. Insyaallah. Oke, terakhir ini untuk teman-teman sahabat yang podcast yang mendengar yang dimanapun berada, ada nggak quotes atau kata-kata motivasi untuk teman-teman untuk menjadi seorang hafizah yang berprestasi? Berprestasi bukan dalam akademik aja, tetapi bisa berprestasi dalam dunia dan juga akhirat. Ada dari Aul dulu. Sudah membuat kata-kata sepertinya. Nggak pintar bikin kuartes.
menjadi seorang bidan harus pintar membuat kata-kata ya. Gimana? Nas, oke, dari Nadia dulu. Kalau dari Nadia sendiri nggak ada kata-kata, yang penting semangat. Yang penting semangat. Di akhirat nanti Al-Quran yang kita hafalkan itu bisa memberi syafaat untuk diri kita sendiri, terlebih buat orang tua. Dan motivasi terbesar Nadia itu karena setiap menelpon setiap hari sama orang tua itu, karena memang dari dulu orang tua itu setiap Nadia menginginkan sesuatu itu orang tua selalu kasih, dan juga dari orang tua sendiri itu nggak ada paksaan, Mbak. Nggak ada paksaan, nggak ada permintaan orang tua yang berat seperti itu. Dan setelah selesai menghafal, permintaan orang tua itu cuma satu, untuk mempertahankan Al-Quran agar di akhirat nanti agar di akhirat nanti ada yang memberikan mahkota untuk orang tua. Ya, Insya Allah ya. Baik sekali gitu. Dari De Aulia? Kalau buat motivasi mungkin pernah dengar dari Ustadz di pondok SMA ya. Seorang penghafal Al-Quran itu mereka termasuk dari ahlul bait. Jadi ahlul bait itu kayak yang menempati surga-surganya Allah gitu. Kayak mereka itu jadi keluarganya Allah gitu. Mungkin itu aja sih yang bikin kayak, oh berarti nanti kalau misalnya jadi penghafal Al-Quran mungkin bisa lebih mudah ya masuk surganya. Mungkin bisa juga buat narik orang-orang terdekat buat masuk surga juga kayak gitu. Ya itu aja sih mungkin motivasinya. Mulia sekali ya kalian ini. Beruntung sekali orang-orang yang mengenal kalian ini. Semoga nanti di akhirat ditarik ya saya. Ditarik. Amin. Saling mencari. Ya, oke. Untuk menutup sesi ini boleh nggak kita tes hafalan dulu nih? Kan sudah tadi nangis-nangisnya, ketawa-ketawanya udah. Sekarang kita boleh tes hafalan dulu? Siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى. Cukup, Masya Allah.